Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rahmat Dermawan, NIM G231190006 dari kelompok Yohanes Prasetyo, mata kuliah pengolahan citra ulangan akhir semester. Dan dalam ulangan kali ini untuk mepresentasikan tugas hasil paper yang berisi tentang judul, tahun, masalah penelitian, metode penelitian, pembahasan penelitian, dan kesimpulan. Untuk lanjutan dari kelompok saya yang sudah dibacakan Yohanes Prasetyo dari nomor 1 sampai nomor 10. Dan di sini saya akan melanjutkan untuk judul yang nomor 6, The Effect of Outgaussian Distribution on Energy Consumption and COVID-19 Infection in Building, a Case Study of University Building. Tahun terbit 2020, sumber dari www.sciencesdirect.com/sciencesdirect artikel.pii sekian. Dalam makalah ini mendapatkan masalah penelitian untuk mengetahui dampak keberadaan penghuni, nilai tukar udara, durasi kelas, dan jam kerja gedung universitas terhadap konsumsi energi, sistem HV, AC, dan jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 di gedung. Dan masalah penelitian, metode penelitiannya berisi tentang simulasi energi, simulasi bersama, kenyamanan tema, risiko infeksi COVID-19. Untuk pembahasan penelitian, hasil dari algoritma optimasi ini selama 5 hari musim dingin dan musim panas berturut-turut mewakili pola distribusi penghuni yang optimal terkait dengan konsumsi energi dan orang yang terinfeksi COVID-19 untuk musim dingin dan musim panas, membangun nilai udara, durasi kelas, dan jam kerja universitas. Sebagai pendekatan pengendalian COVID-19 dipelajari dan hasil yang menjanjikan yang diperoleh. Untuk kesimpulannya, disimpulkan bahwa distribusi populasi yang optimal dapat mengurangi jumlah orang yang terinfeksi hingga 56% dan konsumsi energi sebesar 32%. Selanjutnya disimpulkan bahwa pembelajaran virtual adalah pendekatan yang sangat baik di universitas untuk mengendalikan jumlah infeksi dan konsumsi energi. Dan selanjutnya tentang judul Prediction in Hospital Mortality of Patients with COVID-19 Using Machine Learning Techniques. Tahun terbit 2020, sumber dari www.mdby.com 2075 sekian. Masalah penelitian mengidentifikasi prediktor kematian COVID-19 di rumah sakit dan menguji serangkaian teknik pembelajaran mesin MLT atau membandingkan kemampuan mereka untuk memprediksi hasil yang diinginkan. Metode penelitian, metode telah digunakan untuk mengembangkan alat tersebut dan pendekatan statistik tradisional, misalnya multivariable hingga teknik pembelajaran mesin atau MLT. Dan pembahasan penelitian tentang bagaimana menemukan alat untuk membantu mengurangi angka COVID dan angka kematian dikarenakan COVID-19 telah dilakukan berbagai macam percobaan, salah satunya mengumpulkan 341 orang yang terjangkit COVID-19 semenjak sebelum setelah 20 Maret 2020. Hasil penelitian 75% dari 341 orang meninggal di rumah sakit. Kebanyakan dari hasil kemungkinan tersebut lelaki dan sedikit perempuan. Maka terciptalah MLT yang mana memprediksi lebih sensitif dari sejumlah presentasi orang yang terkena COVID-19. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa random forest adalah algoritma pembelajaran mesin yang layak untuk mentransferasi risiko kematian dan dalam sampel pasien yang dirawat di rumah sakit COVID-19. Pusat rujukan di wilayah Veneto, Italia selama gelombang COVID-19 pertama,
Karya ini menyediakan alat yang berguna yang membantu pengambilan keputusan dokter dalam menghadapi darurat COVID-19. Selanjutnya, judul Non-Linear Neural Network Based Force Model for Prediction COVID-19 Case. Tahun terbit 12 April 2021. Sumber dari link.springer.com. Mendapatkan metode penelitian berbasis jaringan saraf yang akurat dan andal untuk mendeteksi COVID-19. Pembahasan metode penelitiannya dibuat untuk peramalan yang menggunakan metode 3 algoritma pelatihan, yaitu LM Learning Algoritma. BR digunakan untuk memperbarui bobot dan nilai bias model berdasarkan optimal. SCK sepenuhnya otomatis yang tidak disertakan parameter tentang dan tergantung pada aplikasi. Untuk pembahasan penelitian, peramalan kasus COVID-19 model NAR-NNSTS ini adalah dilatih dengan Scaled Conjugate Gradient atau SCG dan LM Levenberg-Marburg dan juga Bayesian Recurrent atau BR. Algoritma pelatihan kinerja model yang diusulkan proposal diperamalkan oleh COVID-19. Model ini adalah dilatih Marquardt Persson menggunakan root mean square error dan koefisiensial korelasi yaitu nilai R. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa model NAR-NSTS yang dilatih dengan LM algoritma pelatihan berkinerja lebih baik daripada model lain untuk data epidemiologis COVID-19 ramalan. Dan yang selanjutnya, yang ke-9, an algorithm for RAM of European electric circuit post COVID-19. Tahun terbit 2020. Sumber dari www.transfonline.com. Mendapatkan masalah penelitian operasi efektif mata dilanjutkan di tengah pandemi COVID-19. Protokol untuk menguji pasien untuk SARS-CoV kuning karena penularan virus. Dan juga metode penelitian 1 menggunakan tinjauan grafik retrospektif, 2 menganalisis jumlah operasi elektrik, 3 hasil pengujian SARS-CoV dan 4 efek hasil positif pada pencabutan operasi. Pembahasan penelitian di paper ini menampilkan protokol screening yang digunakan institusi untuk menguji SARS-CoV-2 melalui implementasi ditemukan 2 pasien tanpa gejala yang positif yang mengakibatkan pembatalan operasi mereka. Kesimpulan, karena kemungkinan status positif COVID-19 pada pasien dan tanpa gejala dan resiko yang ditimbulkan pada pasien dan staf, maka kami merekomendasikan pengujian semua pasien tanpa gejala untuk SARS-CoV sebelum operasi elektif. Dan yang terakhir, Hyperlearning Binary Dragonfly Algorithm for Variant Selection a COVID Case Study. Tahun terbit 2021. Mendapatkan sumber dari http://sciencedirect.com. Metode penelitian 21 kumpulan data yang dikumpulkan dari repositori UCI dan Arizona State University digunakan untuk memvalidasi kinerja metode yang diusulkan dalam pekerjaan ini. Selain itu, yang diusulkan diterapkan pada aplikasi COVID-19. Temuan kami menunjukkan bahwa HLPDA yang diusulkan mengungguli algoritma lain dan sebagian besar di kumpulan data. Dan dalam pembahasan penelitiannya, di antara metode berbasis Vapor Particle Swarm Optimal Mean atau PSO dan varian binary atau BPSO telah banyak digunakan dalam pekerjaan seleksi fitur. Barometer atraktif dan PSO berbasis strategi dan BPSO yang ditinggalkan oleh 2 pendekatan terbaru yang diterapkan bahwa pemilihan fitur pembungkus. Untuk pembahasan
Untuk pembahasannya, HLBDA dapat diterapkan pada berbagai aplikasi rekayasa dan klinis seperti diagnosis COVID-19, pengenalan pola etnografi jaringan saraf yang dioptimalkan, dan diagnosis kualitas daya. Kesimpulan dalam artikel ini, sebuah novel laboratorium Draconia atau HLBDA dibutuhkan sebagai metode berbasis pembungkus untuk tujuan pemilihan fitur sebagai fase proses untuk penting algoritma Kargas. Target pembelajaran hyper digunakan secara substansial meningkatkan kinerja algoritma dan pemilihan. Berikut presentasi dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.